Dan kalau dia tahu apa yang akan ditanggung olehnya pada setiap kalimat yang dia tulis dengan tangannya untuk memfitnah dan mengadu domba, satu kalimat, betapa dia menyesalnya, apatah lagi sekian kalimat di 1000 account. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut. Kelas. Expired masa mulut untuk bercakap sesaat, yang akan bercakap tangan. Dengan apa tangan dia bercakap? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke-84. Muka surat 276. Surah An-Nahl ayat yang muka surat 276 ayat yang ke-84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Maksudnya, dan apabila orang-orang yang melakukan kezaliman dengan kekufurannya itu melihat azab, maka tidak akan diringankan azab itu daripada mereka, dan mereka pula tidak diberi tempoh. Dan apabila orang-orang musyrik melihat makhluk-makhluk dan benda-benda yang mereka jadikan sekutu-sekutu Allah, mereka berkata, wahai Tuhan kami, inilah dia yang kami jadikan sekutu-sekutu bagimu, yang kami sembah mereka dengan meninggalkanmu. Maka dengan serta-merta makhluk-makhluk yang puja itu menolak dakwaan mereka dengan berkata, sesungguhnya kamu adalah berdusta. Dan pada hari itu mereka semua menyerah diri bulat-bulat kepada Allah, dan hilang lenyaplah dari mereka yang musyrik itu apa yang telah mereka adakan sebagai sekutu-sekutu Allah. Orang-orang kafir dan yang menghalang dirinya serta orang lain dari jalan Allah, kami tambahi mereka azab seksa di samping azab yang menimpa mereka disebabkan mereka membuat kerosakan. Dan ingatlah tentang hari kami bangkitkan dalam kalangan setiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka dari golongan mereka sendiri. Dan kami datangkan kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad, untuk menjadi saksi terhadap mereka ini, yakni umatmu. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam.
Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya supaya kamu mengambil peringatan untuk mematuhinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. وبعد نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Anugerah yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia adalah akal fikiran. Dan itu yang menjadi perbezaan antara manusia dengan binatang. Pada aspek-aspek yang lain, ada keserupaan antara manusia dengan binatang. Makan, minum, syahwat, tidur. Binatang pun juga punya sifat seperti itu. Adanya zuriyah, binatang pun juga demikian. Tapi yang membezakan manusia dengan binatang adalah akal fikiran, sehingga makannya manusia ada tujuan, tidurnya manusia ada tujuan, syahwat yang diberikan oleh Allah kepada manusia ada tujuan, kehidupan bergerak ke sana dan kemari juga adalah ada tujuan. Yang membezakan antara binatang dan manusia adalah akal fikiran. Sehingga manusia kalau makan bukan sekedar makan, makan mengingati ini nikmat dari Allah, makan itu bersyukur kepada Allah, makan ini menghargai pemberian daripada Allah, makan adalah untuk beribadah kepada Allah, tidur pun juga demikian, berkahwin pun juga demikian, sehingga berbeza apa yang ada pada manusia antara manusia dan binatang, walaupun secara zahirnya itu sama. Oleh sebab yang demikian, pada ayat-ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji akal fikiran manusia untuk bertafakkur. Bertafakkur tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dan tujuan daripada nikmat diberi agar supaya manusia beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan nikmat diberi agar supaya manusia dapat menerima balasan daripada syukur mereka kepada Allah nanti di akhirat. Akan tetapi, bila akal fikiran tidak digunakan, bila akal tidak membawa manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada kepada mereka nanti di hari kiamat adalah penyesalan yang tak berfaedah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan." Di hari kami bangkitkan setiap umat dengan adanya saksi. Thumma la yu'dhanu lilladhina kafaru wa lahum yusta'tabun. Tiada diberi ruang kepada orang-orang kafir di akhirat nanti untuk mereka mengemukakan hujah ataupun excuse atau mengemukakan alasan. Orang-orang kafir nanti atau orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat 1001 penyesalan dan excuse ataupun sebab ataupun keuzuran yang ingin disampaikan kepada Allah agar supaya tidak diadab. Namun semua excuse itu ditolak. Tidak diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk meminta keuzuran. Apa sebab? Di dunia aku sudah beri kamu akal. Di dunia kami sudah hantarkan dan utuskan Rasul. Di dunia kami turunkan kitab. Di dunia kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Tidak ada lagi excuse untuk seseorang itu mengemukakan alasan setelah semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tersebut. Yakni, kalau seseorang ingin meminta keuzuran kepada big boss dalam pekerjaannya, karena melanggar apa yang sudah ditentukan oleh bos pada syarikat. Tapi segala facility sudah diberikan oleh bos kepada anak buah.
Kereta dikasih, tol dikasih, jalan disediakan jalan khusus. Yakni untuk dia datang lambat tidak mungkin. Untuk dia leka tidak mungkin. Karena semua sudah disediakan. Tapi masih tak datang. Tapi masih tak hadir. Lalu datang pergi bos minta maaf kalau saya lambat disebabkan oleh karena saya tak ingat. Kalau semua sudah disediakan, lalu masih ada mengedepankan keuzuran, maka tiada keuzuran boleh diterima kalau segala-galanya sudah dipersediakan oleh bos. Walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala memberi akal kepada manusia. Allah mengutuskan rasul, Allah menurunkan kitab. Allah menghantarkan mereka pewaris para anbiya untuk menyampaikan kepada manusia. Apalagi alasan yang akan digunakan oleh manusia untuk excuse kepada Allah Subhanahu wa taala, saya beriman karena tidak tahu Rasul ada. Saya beriman sebab saya tidak berpikir akal dikasih. Jadi apalagi yang untuk manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka tiada makna pada penyesalan di hari kiamat nanti. Kami bangkitkan setiap umat dengan saksinya Rasul. Di hari kiamat nanti manusia akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kebenaran tidak sampai kepada kami." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bukankah aku hantarkan kepada kamu Rasul?" Katanya, "Ya, Rasul itu tidak menyampaikan kepada kami." Dipanggil Rasulnya. "Wahai Rasul, adakah kamu sampaikan atau tidak kepada umat kamu?" "Walanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami, Allah maksudnya, akan menyoal umat yang kami utus di tengah-tengah mereka Rasul. Umatnya akan disoal, beriman atau tidak. Tapi ada soal bukan umatnya saja. Walanas'alannal mursalin. Rasulnya pun juga akan disoal. Apa soalan pada Rasul? Sampaikan atau tidak? Ayat yang aku amanahkan kepada kamu, kamu sampaikan kepada umat kamu atau tidak? Bukankah dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu soalan yang akan disoal oleh Allah kepada Nabi Isa atas apa yang Allah suruh kepada Nabi Isa disampaikan, tapi umat Nabi Isa menafikan. Umat Nabi Isa mengatakan kalau Isa anak Tuhan. Ini tuhmahan daripada orang Kristen kepada Nabi Isa. Maka disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disoal? Nabi Isa. Ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Wahai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada kaum kamu untuk menjadikan aku, yakni Isa, dan ibu aku, Siti Maryam, dua Tuhan selain daripada Allah? Kamu begitu kau ajarkan kepada kaum kamu. Siapa yang bertanya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ditanya? Nabi Isa alaihissalam. Dia kan nabi, dia kan rasul, dia kan ulul azmi, dia kan digelar dengan ruhullah. Yang memberikan wahyu kepada dia adalah Allah. Yang tahu dia sampaikan atau tidak juga Allah. Kenapa Allah soal? Soalan di sini bukan Allah ingin tahu, karena Allah Maha mengetahui. Tapi soalan di sini untuk menjawab orang yang mentuhmah kepada Nabi Isa. Soalan di sini untuk didengar jawabannya sebagai jawaban kepada orang yang menuduh Nabi Isa dengan tuduhan membawa ajaran supaya Nabi Isa disembah bersama dengan ibunya. Kan itu dakwahan orang Kristen kepada Nabi Isa. Nabi Isanya disoal, bukan orang Kristiannya saja. Baru Nabi Isa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma qultu lahum," aku tidak kata kepada mereka kecuali apa yang kau suruh aku sampaikan kepada mereka. Apa yang aku katakan kepada mereka engkau tahu. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada pada engkau. Baru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma
Hari ini adalah yang fa'us-sadiqin sidquhum, di hari di mana kejujuran seseorang itu memberi manfaat. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Hayakumullah, fadlu. Barakallahu fiikum, jazakumullah khair, hayakumullah. Dan dengan demikian kita memahami bahwa tidak ada sesiapa yang terlepas daripada soalan yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, termasuk umat, termasuk juga para anbiya. Oleh sebab itu banyak kali kita mendengar dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Nabi itu bersabda, menyampaikan, ala hal ballaghtu, aku dah sampaikan sampai diulang 3 kali. Kemudian Allah mafashhad, ya Allah jadilah engkau saksi aku dah sampaikan. Kenapa Nabi mengatakan aku dah sampaikan ya? Aku dah sampaikan. Kenapa soalan itu? Untuk jawaban di hadapan Allah. Kalau disoal adakah Nabi menyampaikan atau tidak, Nabi dah sampaikan. Apa buktinya? Masa aku soal kepada umatku, aku dah sampaikan, mereka menjawab bala, ya. Maknanya mereka menjadi saksi. Dalam hal ini terlepaslah tanggung jawab Nabi, karena Nabi sudah menyampaikan. Hanya orang tidak mahu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Di hari setiap umat akan dibangkitkan atau akan dihadirkan saksinya, nabinya. Kemudian tidak diberi ruang kepada mereka untuk berbicara ataupun untuk berhujjah ataupun mengedepankan sebab, karena semua sudah dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ada apa-apa alasan kepada mereka dengan mengatakan tidak tahu ataupun seumpamanya. Wa idza ra'al ladzina zalamul adzaba, orang-orang yang zalim bila melihat azab, wala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun, mereka tidak akan diringankan daripada azab dan tiada mereka akan menunggu untuk menerima azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada azab, ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik. Di hari mereka ketika sudah menyesal, yang digambarkan oleh Allah bentuk penyesalan dengan pelbagai. Di antaranya yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Orang-orang zalim pada ketika itu hanya dapat menggigit jari-jarinya karena menyesal. Dapat menggigit jari-jarinya karena menyesal. yakni mengungkapkan rasa penyesalan yang enggak. Sehingga mereka menyesal atas perbuatan mereka. Digigit sampai habis. Bila sudah habis pun juga nanti keluar balik. Nanti menjadi gigit lagi. Penyesalan yang tidak berpenghujung disebabkan oleh kerana mereka enggan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka boleh lakukan? Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Satu kelompok masuk dalam neraka, dia laknat kepada kelompok yang lain, mengatakan haulai adalluna, sebab engkau aku masuk neraka, sebab engkau aku diazab, sebab engkau dah melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dalam Al-Quranul Karim mengatakan orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah dan enggan untuk beriman kepada Rasulullah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Mereka mengatakan satu dengan yang lain, di dunia best friend, di dunia kancing kata orang, di dunia sama-sama, tapi nanti di akhirat kalau hubungan ini tidak didasari dengan iman, mereka akan saling melaknat satu dengan yang lain. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai saya ikut kepada Rasul ini, andai saya tak ikut kepada si fulan itu, yang menyebabkan saya lalai, yang menyebabkan saya kufur, yang menyebabkan saya tidak ikut kepada Rasul. Tapi penyesalan waktu itu tidak ada lagi guna, karena seseorang sudah diberi semua hujjah ketika berada di atas muka bumi ini untuk tidak menyesal di sana. Kalau ingin menyesal di sini, bukan di sana. Karena penyesalan di sini bermanfaat, kita boleh insaf, boleh tarik break, boleh kita taubat, boleh kita kembali. Tapi di sana tidak ada lagi. Yang ada saling menyalahkan, itu pun tidak lagi berfaedah.
Katanya mengatakan, qalu rabbana haula'i syuraka'una. Wahai Tuhan kami, itulah orang sembahan-sembahan kami. Yang sembah berhala, yang sembah pokok, yang sembah api, yang sembah apa saja sembahan. Mereka akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya, ya Allah, itulah sembahan-sembahan kami dahulu. Dan kami sembah mereka juga selain daripada Engkau. Mohon ampunkan dan maafkan kami, wahai Allah. Sebab dialah kami ini tidak beriman kepada Engkau. Kata siapa? Kata si penyembah. Yang disembah pun menjawab. Katanya, fa'alqau ilaihimul qawla innakum lakadibun. Itu berhala diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercakap. Kamu yang pendusta, kamu yang penipu, kamu yang salah. Itu berhala kan batu saja mula dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, mula dicipta oleh manusia, itu tak boleh berbuat apapun. Bagaimana akan dipersalahkan? Ya, di dunia disembah tak bercakap, nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lidah untuk bercakap dan berhujjah kepada orang yang menyembah kepada mereka. Itu berhala yang disembah, dia akan bercakap. Kamu pendusta, kamu penipu. Wahakadha kata siapa namanya? Iblis. Iblis ketika nanti di akhirat dikondem oleh pengikut-pengikutnya. Ini gara-gara engkau aku ini kena hukum, gara-gara engkau aku sesat, gara-gara engkau iblis dimaki hamun habis nanti di hari kiamat. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qudiya al-amru", ketika sudah di hari kiamat sudah selesai nanti, iblis akan mengatakan kepada yang mengikutinya, "Innallaha", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kamu kepada kebenaran. "Wa da'autukum", dan aku mengajak kamu kepada kebatilan. Saya hanya mengajak. "Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum." Allah menjanjikan kepada kamu kebenaran. Saya menjanjikan kepada kamu kebatilan. Kamu justru ikut saya, kamu tidak ikut Allah yang menjanjikan kebenaran kepada kamu. Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan maki saya, maki dirimu sendiri, siapa suruh ikut saya. Wallah, kata-kata itu menyakitkan betul. Tapi itu kata-kata nanti akan dikatakan. Rahmatnya Allah, itu kata-kata direkod oleh Allah dalam Quran supaya kita ini jangan jadi bodoh. Sudah diberitahu, dikekalkan kata-katanya, benda belum terjadi, masih tergelincir juga untuk mendengarkan kata-kata yang menyakitkan itu. Semoga kita tak dengar itu kata-kata. Dan dalam hal ini, untuk kita tidak mendengar di sana kata-kata ini, jangan ikut dia di sini. Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan maki saya, jangan salahkan saya. Dirimu sendiri maki, siapa suruh ikut saya. Paham tuh? Ada kata-kata yang akan dikatakan oleh syaitan. Wa alqau ila Allahi yawma idhinis salam wa bala anhum ma kanu yaftarun. Waktu itu mereka hanya boleh surrender, pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tak ada guna. Nak serah kepada Allah waktu tak ada manfaatnya sudah. Di sini kalau nak serah segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban fawqa al-adabi bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir nanti bila diadab yang menyesatkan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan adabnya. Sudahlah mereka diadab, ditambah adab karena menyesatkan orang lain. Sudahlah dia sesat, menyesatkan orang lain, menanggung dosa orang yang disesatkan. Sebagian orang nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena dosanya saja, tapi dia pikul dosa orang lain. Siapa dia? Orang yang dia sesat dan menyesatkan orang lain. Sehingga orang yang disesatkan itu karena dirinya
dirinya akan tanggung itu dosa kesesatan orang karena dirinya yang menyebabkan kesesatan. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, orang yang melakukan hal yang baik diikuti oleh orang lain, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Dan barang siapa melakukan sunnah yang sayyi'ah, yang buruk, diikuti oleh orang lain, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Ketika dirinya sesat dan menyesatkan, orang yang disesatkan, dosanya akan ditanggung oleh orang yang menyesatkan. Wa yawma nab'atsu min fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Dan di hari kiamat akan dibangkitkan juga setiap umat syahidan. Saksi ini di hari kiamat macam-macam. Rasul saksi. Dan saksi juga adalah kita punya anggota tubuh badan. Ini tangan, ini kaki, yang hari ini ikut apa kita mahu. Disuruh tulis apa, dia ikut. Disuruh komen apa, dia ikut. Ini kaki, kita melangkah kemana saja, dia ikut. Tapi nanti di hari kiamat, ini tangan akan menjadi saksi. Ini kaki juga akan menjadi saksi. Untuk apa digunakan? Apa namanya, apa tuh, YouTubers trupo, apa namanya? Saya buat trupo, YouTuber trupo pun walhasil, gitu pun nasib pun susah gitu. Yang suka bikin kecoh, yang dibayar untuk bikin adu domba dan menjadikan orang begaduh satu dengan yang lain. Buat sekian banyak account, guna nama palsu, fitnah sana, fitnah sini. Satu orang mungkin ada 1000 account. Yang komen satu orang di 1000 account. Wih, 1000 account yang tulis pada satu orang. Dia duduk hari-hari kat rumah dengan kopi, mungkin dengan rokoknya dia. Hanya tujuannya untuk mengadu domba orang lain, menabur fitnah pada orang lain. Ya, mungkin dia berhasil menabur fitnah, orang bergaduh berselisih. Dia dapat duit, lalu dia selamat. Lalu dia bebas, tak ada orang tahu siapa dia. Nanti dia hanya masa saja. Dan kalau dia tahu apa yang akan ditanggung olehnya pada setiap kalimat yang dia tulis dengan tangannya untuk memfitnah dan mengadu domba, satu kalimat, betapa dia menyesalnya, apatah lagi sekian kalimat di 1000 account. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut. Khalas. Expired masa mulut untuk bercakap sesaat, yang akan bercakap tangan. Dengan apa tangan dia bercakap? Sekarang tangan pun di dunia sudah bercakap. Dengan fingerprint kita boleh tahu, oh ini wajah fulan bin fulan bin fulan. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tangan bercakap walaupun bukan dengan kata-kata, tapi dengan wajahnya, dengan fingerprint boleh tahu. Ini baru di dunia, tapi di akhirat ini tangan bersuara. Katanya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya digunakan untuk tulis ini, buat itu. Kaki pun menjadi saksi. Saya bersaksi, ya Allah, apa yang dilakukan oleh tangan, apa yang dilakukan oleh mata, apa yang dilakukan oleh telinga. Oh, nak bersembunyi di mana manusia waktu itu? Yang saya buat trooper itu akan sembunyi di mana? Sekarang boleh sembunyi guna nama account, nama asing ke, wala nama laki ke, nama perempuan ke, nama anak-anak ke, walhasil ya boleh sembunyi. Tapi Anda tak boleh bersembunyi di dunia Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya cyber trooper, kita juga jangan jadi korban kepada cyber trooper. Komen juga, tulis juga hal-hal yang tak berfaedah. Anda akan ditanya apa yang Anda tulis. Biarkan Anda kalau ingin menulis komen yang berfaedah, yang bermanfaat. Kalau itu fitnah, padamkan fitnah itu supaya tak merebak. Kalau itu menanamkan kebencian, tabur basahi dengan rasa kasih sayang. Baru itu akan berfaedah dan tangan pun juga akan bercakap waktu itu. Tangan sudah bercakap, kaki sudah bercakap, anggota badan sudah bercakap, baru mulut dibuka ruang. Ya subhanallah, masa tangan bercakap ini, kita kalau orang bercakap,
Kalau kita tak nak dengar dia punya cakap, maka kita pun bercakap juga. Oh, nah. Dia tak dengar, kita pun tak dengar. Tapi masa itu, mulut tak dibagi cang untuk bercakap. Mulut hanya ditutup. Mulut hanya boleh mendengar apa yang dikatakan. Anggota badan ini boleh mendengar apa yang dikatakan oleh lisan. Oh subhanallah. Peliknya kan? Ini telinga untuk mendengar. Mendengar tangan bicara, mendengar kaki bicara. Pada akhirnya ini telinga akan mendengarkan juga apa yang dilakukan oleh telinga. Sudahlah ini alat untuk mendengar, dia berbicara, didengar oleh dirinya sendiri. Aku mendengarkan umpat si fulan, aku mendengarkan fitnah si fulan, aku buat ini. Telinga ini akan bercakap juga. Selesai bercakap, baru mulut dibuka. Nah, sekarang bercakap. Apa yang dikatakan oleh mulut? Qala lima syahidtum alaina. Hai tangan, hai kaki, kenapa kamu cerita semua benda? Kenapa kamu cerita? Kenapa kamu menjadi saksi yang akan mengundang adab kepada kami? Kondem diri sendiri. Itu orang bukan hanya marah pada orang lain yang menjadi sebab sesat. Dia marah pada dirinya sendiri. Kan orang yang, macam mana orang marah dengan dirinya sendiri? Ya, itu akan terjadi nanti. Kalau tidak digunakan baik-baik di sini. Qal lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai. Allah yang bagi saya bercakap. Ini tangan bukan kamu punya, dia Tuhan punya. Dia yang amanahkan kepada kamu, hai insan, hai manusia. Ini tangan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita punya. Ini tangan kalau dibuat apa saja hari ini ikut, hatta dipotong pun juga. Dia tak kalau suruh diam dia diam. Karena diperintahkan oleh Allah waktu di dunia dia ikut. Tapi nanti dia merdeka. Dia akan bercakap sendiri. Ingin bagi tahu kalau ini tangan miliknya. Dia akan bercakap, kaki bercakap. Guna ini anggota badan di dunia dengan betul supaya dia bercakap betul nanti di sana. Fahimtum? Hadza wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Selain daripada saksi para rasul yang akan menjadi saksi, anggota badan akan menjadi saksi, kemudian setelah para rasul menjadi saksi, didatangkan Nabi Muhammad untuk menjadi saksi kepada seluruh para saksi-saksi daripada nabi-nabi yang terdahulu. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad Al-Qur'an tibyanan, penerangan, likulli syai', untuk segala sesuatu. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran, semua terang, jelas, wahudan, dan petunjuk, warahmah, dan juga rahmah, wabusyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahaskan fungsi Al-Quran pada ayat ini. Yang pertama, tibyan. Yang kedua, hudan. Yang ketiga, rahmat. Yang keempat, busyra. Apa maksud daripada empat ini? Sifat yang Allah berikan kepada Quran. Kita tunggu pada pertemuan yang akan datang. Karena memiliki uraian yang agak panjang. Wallahu a'lam. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu